Kalau main bola itu hati-hati, ngerti? Iya, boleh main bola, tapi dilihat dulu ya. Waktunya pelajaran, waktunya istirahat, paham? Janji tidak boleh diulangi lagi. Ayo sekali lagi, janji apa enggak? Oke ya, wes hati-hati ya. Dan terima kasih. Selamat pagi Sugi dan Kevin. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Nah, Sugi, Kevin, Bapak tadi mendengar laporan dari Ibu Ayu kelas 2. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat sehabis jam olahraga, kami main sepak bola di dekat lorong kelas 2. Saya tidak sengaja menendang bola agak keras, malah bolanya mengenai kaca jendela kelas 2 dan kacanya pecah, sehingga mengganggu dan membahayakan Ibu Ayu yang waktu itu sedang mengoreksi siswa. Kalian main sepak bola di lorong dekat kelas 2, kemudian bolanya mengenai jendela dan menyebabkan jendela kelas 2 pecah. Dan pada saat itu Ibu Ayu mengoreksi pekerjaan muridnya di kelas ya? Iya Pak. Oh ya. Kevin, adakah penjelasan lain yang ingin kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, Tapi kenapa? tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Iya kan? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya bermain sepak bola di lorong dekat kelas 2 itu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan itu merugikan, mengganggu, dan membahayakan orang lain, sehingga kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain, bermain yang aman dan nyaman bagi orang lain dan diri sendiri Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main sepak bola dan mengenai jendela kaca kelas Ibu Ayu sampai pecah. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan sekitar? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan dan mengganggu orang lain, apalagi sampai membahayakan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Coba kalian diskusikan dulu berdua. Hal apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan dari masalah ini? Silakan diskusikan. Bagaimana? Apakah kalian sudah menyelesaikannya dalam memperbaiki kesalahan dari masalah ini? Iya Pak, kami berdua minta maaf kepada Ibu Ayu dan kami sepakat untuk bertanggung jawab akan mengganti kaca yang pecah. Dan kami juga tidak bermain sepak bola di dalam kelas 2 lagi, karena kita telah merugikan dan mengganggu orang lain apalagi sampai membahayakan orang lain. Nah, sekarang mari kita selalu memperhatikan keyakinan kelas kita. Bersediakah kalian besok pagi kita menemui Ibu Ayu untuk menjelaskan masalah ini?
Iya Pak, kami bersedia dan kami akan berperilaku lebih baik lagi. Baiklah, nah kalian telah belajar dari masalah ini, menjadikan pengalaman untuk berperilaku lebih baik lagi. Nah, kira-kira kalian bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi? Ya, terima kasih. Yuk, gerak. Ke depan, gerak. Tegap, gerak. Jangan bergerak. Selamat pagi Fikri. Pagi Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Agung memanggil kamu datang ke sini karena Pak Agung mendengar laporan dari teman-teman kamu kalau kakak menangis. Pikirkan sebagai ketua kelas 5, sepertinya ada masalah apa kakak sampai menangis. Apa yang terjadi? Iya Pak, setelah istirahat pertama kakak menangis karena tidak mau berbaris dengan tertib dan bergurau saat masuk kelas. Kemudian saya marahi, tapi dia tidak menghiraukan. Oh, begitu kejadiannya ya. Pasti kamu marah dan kesal saat teman kamu disuruh baris, tetapi tidak menghiraukan dan malah bergurau. Bapak juga akan marah dan kesal kalau ada murid yang tidak menurut, tidak menghiraukan dan malah bergurau. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa kepada kakak? Saya marah dan kemudian saya tendang kakinya, tetapi dia melawan dan saya tendang lagi kakinya sehingga kakak menangis. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena ada alasannya, bukan? Ya Pak, saya sebagai ketua kelas merasa bertanggung jawab dan harus menertibkan teman-teman saya saat masuk ke dalam kelas. Ya, bagus itu. Kamu mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dalam menertibkan teman-temanmu dan itu merupakan sesuatu yang penting buat kamu. Tetapi tindakan kamu yang berlebihan bisa membahayakan temanmu dan dirimu sendiri. Iya Pak, Tapi kenapa Fikri? Ada penjelasan lain? apakah tindakan saya salah dan tindakan kakak benar? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, pikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya, bukan? Iya Pak. Iya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang dan bangga menjadi ketua kelas. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan dan membahayakan orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kamu belum tunjukkan. Saling menghormati atau menghargai dan mengasihi orang lain dan diriku sendiri. Kamu ingat baik dengan keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu menertibkan kelas dan menendang kakak sehingga menyebabkan kakak menangis. Apakah ketika kamu melakukan itu, kamu saling menghormati atau menghargai dan mengasihi orang lain dan dirimu sendiri? Tidak Pak. Tapi kamu bertanggung jawab. Menurut Bapak, ada cara untuk menertibkan teman-temanmu tanpa menyakiti dan merugikan orang lain, apalagi sampai mencelakai orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Pak. Tindakan kamu itu kiranya sesuai dengan keyakinan kelas dan prinsip kamu tidak? Tidak Pak. Jadi keyakinan dan prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu?
Ya, sebenarnya saya selalu menghormati dan mengasihi teman. Tapi saat itu saya emosi dan saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak bahwa menghargai dan mengasihani orang lain itu penting buat kamu? Yakin, Pak? Ya, itu bagus. Kita harus menghargai dan mengasihani orang lain. Namun ada juga keyakinan yang harus kita sepakati dan kita jalankan bersama-sama. Apabila kita sedang marah, bukan? Saya mulai dari diri sendiri. Jangan bersabar dan berpikir akan akibat yang sudah saya timbulkan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bersabar, bertanggung jawab, menghormati, dan mengasihi orang lain. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga, Pak, bisa sabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu, mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin. Nama saya Sugi. Kami Siswa kelas 5 SDN Sukoharjo 4 Kota Probolinggo. Kami merasa senang karena tadi saat dipanggil Pak Agung, kami tidak dimarahi. kami malah dibantu dan diajari untuk memperbaiki kesalahan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, siswa kelas 5 SDN Sukoharjo 4 Kota Probolinggo. Saya merasa senang karena tadi saat dipanggil Pak Agung saya tidak dimarahi.